Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tangsan dan kawan-kawannya bermalaman di hutan keri. Singkatnya, Wubingji berlatih dan tanpa ragu bertanya ke Tangsan tentang metode kultivasi elemen es. Melihat perkembangan Wubingji, Guli merasa takjub dan tampaknya juga ingin diajarkan oleh Tangsan. Melihat perbincangan saudara laki-lakinya, Cheng Zicheng hanya mengamati di atas pohon dengan rasa ingin tahu. Sementara di sisi lain, Dubai yang baru datang juga ikut bergabung. Wubingji yang sudah mengasah tekniknya, kini kemampuan pemuda tersebut menjadi OP saja. Bahkan ia yakin kalau dalam beberapa hari ke depan, itu akan menjadi teknik pembunuh yang mematikan. Sementara itu, Tangsan bersiap memberikan petunjuk kepada Guli. Cheng Zicheng dan Dubai yang mendengar sedikit pembicaraan tadi malam, mereka pun tertarik dan ikut memperhatikan. Tangsan menjelaskan bahwa kekuatan perubahan waktu Guli memiliki validitas absolut, bahkan mampu mempengaruhi mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Untuk itu, ia menekankan bahwa meningkatkan kultivasi memanglah sangat penting. Tetapi untuk transformasi Dewa Iblis yang langka seperti milik Guli, maka ada cara lain yang bisa dicoba. Guli awalnya mengira kalau Tangsan akan memberinya taktik untuk menghadapi Zhang Zebin. Namun yang diberikan Tangsan justru panduan untuk mengasah kekuatan Bloodline-nya. Kekecewaan melintas di wajah Guli, tetapi Tangsan tetap menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Tangsan, Guli mulai mempertimbangkan, bahkan tampaknya mulai tertarik. Sembari menatap Guli dengan serius, Tangsan mengungkapkan bahwa tidak seperti transformasi Dewa Iblis pada umumnya, perubahan waktu Guli membutuhkan lebih banyak kekuatan mental. Jadi jika Guli ingin meningkatkan kendali waktunya, maka ia harus memperkuat kekuatan mentalnya. Sementara Guli yang mendengarkan dengan seksama, Tangsan kemudian menjelaskan akan metode sederhana untuk meningkatkan kekuatan mental, yaitu konsumsi berlebihan. Jika seseorang menguras kekuatan mentalnya hingga habis, maka ketika kekuatannya pulih nanti, ia akan menjadi lebih kuat. Meskipun terdengar agak lain, namun prinsip ini mirip dengan otot yang berkembang setelah dilatih keras. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Guli mulai berubah dari kekecewaan menjadi keterkejutan. Perkataan Tangsan memang masuk akal, tetapi ia masih bertanya apakah benar caranya cukup sesederhana itu. Tangsan mengangguk sebelum menambahkan bahwa ini memang cara yang bodoh tetapi sangat efektif. Ingat, siapapun bisa mencobanya, bahkan Dubai pun bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan matanya. Namun Tangsan ingatkan bahwa mereka harus berhati-hati dan jangan mencoba metode ini saat sedang menjalankan tugas. Alasannya karena pemulihannya memakan waktu lama dan bisa membuat kelelahan. Dijelaskan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Tangsan adalah metode yang benar-benar efektif, mengingat di tempat ini penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Ya, di benua peri ini energi spiritual langit dan buminya sangatlah kaya. Jadi, setelah menguras kekuatan mental hingga habis, secara tak langsung tubuh mereka akan menyerap energi langit dan bumi untuk mempercepat pemulihan termasuk regenerasi kekuatan mental. Sebaliknya, di benua Deluo yang merupakan tempat kehidupan Tangsan sebelumnya, energi langit dan bumi di sana sangatlah terbatas. Oleh karenanya, metode tadi mungkin tetap berfungsi, tetapi efeknya pasti jauh lebih lemah. Selesai menjelaskan, Tangsan menatap Guli sebelum berkata bahwa sudah saatnya ia akan mengajari pemuda tersebut cara mengalahkan Zhang Zebin. Guli tertegun sejenak karena siapa sangka selain mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spiritual, ia juga diberikan taktik bertarung. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Tangsan berjalan menuruni bukit. Tak lama kemudian, ia kembali dengan sebatang pohon anggur dan sebuah batu besar yang tampak keras. Tepat ketika teman-temannya terherman, Tangsan tanpa banyak bicara, ia berjongkok dan mulai membungkus batu itu dengan pohon anggur, mengikatnya dengan erat hingga menyisakan tali sepanjang 2 meter. Setelah selesai, ia menoleh ke arah mereka sembari menyuruh mundur. Saat teman-temannya mundur, Tangsan mengangkat batu itu sehingga melayang secara horizontal. Lalu, batu itu berputar di udara sebelum menghantam tanah dengan keras dan menghasilkan suara benturan yang dalam. Kemudian, diperlihatkan tanah berlumpur itu bergetar akibat tumbukan dari Tangsan. Sebuah lubang
dangkal terbentuk di tanah, sementara batu itu memantul ke udara. Tanpa henti, Tang San memanfaatkan momentum batu yang memantul dan tubuhnya kembali berputar. Saat ia berbalik lagi, batu itu menghantam tanah dan kekuatannya lebih besar. Dengan setiap putaran, batu itu melayang semakin cepat, tumbukannya juga semakin kuat, dan suara raungan terdengar semakin nyaring. Tang San terus berputar dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Anehnya, meskipun bergerak dengan cepat, entah kenapa batu itu selalu mendarat di titik yang sama. Raungan batu yang melesat di udara terdengar menakutkan, membuat 4 anak-anak tersebut yang menyaksikannya terpana. Sementara Dubai dan Wu Bingji yang terkesima, Cheng Zicheng menggerakkan tangannya sembari membayangkan apakah teknik tersebut bisa diterapkan olehnya. Meskipun teknik tersebut terlihat sangat susah, namun sebagai pemilik dapeng bersayap emas yang merupakan sayap yang sangat keras, alangkah baiknya ia juga mencobanya. Dan jika ia bisa menerapkan prinsip yang sama dengan yang dilakukan Tang San barusan, maka kemampuan ini mungkin bisa menjadi serangan mematikan bagi musuhnya. Di bawah cahaya malam, Guli akhirnya memahami alasan dibalik rencana Tang San. Teknik yang barusan digunakannya mirip dengan gerakan ekor buayanya, memanfaatkan momentum untuk menciptakan daya serang yang dahsyat. Sementara itu, Tang San terus berputar dengan kecepatan lebih tinggi. Dengan kekuatan penuh, tubuh Tang San berputar belasan kali sebelum akhirnya berhenti. Dadanya naik turun dengan keras dan wajahnya memerah karena kelelahan. Tepat ketika pukulan ke-36, Tang San mengungkapkan bahwa ia hanya bisa melakukannya sebanyak 36 kali. Dengan fisiknya yang masih berusia 9 tahun, ia hampir tak sanggup menyelesaikan keterampilan ini. Adapun teknik yang barusan ia gunakan bernama palu acak, merupakan kemampuan unik dari kehidupan sebelumnya. Setelah selesai memperlihatkan kemampuannya itu, diperlihatkan tanah di depan mereka yang hancur berantakan membentuk lubang besar. Tak lama, Tang San kemudian menoleh ke Guli sebelum memanggilnya. Ia pun memberitahukan bahwa ini adalah teknik yang ia teliti secara tak sengaja. Jadi saat pertarungan Guli melawan Zhang Zebin, Tang San dengan tenang mengamati pergerakan dua bocah tersebut sehingga ia menyadari bahwa perubahan waktu yang digunakan Guli bisa menjadi alat ampuh untuk mengendalikan lawan secara paksa. Setelah itu, teknik serangan bertubi-tubi dari ekornya dapat memukul lawan dengan terus-menerus. Mendengar hal itu, Guli menatap Tang San dengan kagum sebelum membungkuk memberikan penghormatan. Ia pun berkata, "Tolong ajariku suhu." Tang San menerima permintaan itu dan tanpa ragu menjelaskan secara rinci. Wu Bingji, Dubai, dan Cheng Zicheng yang berada di dekatnya juga ikut mendengarkan untuk menambah wawasan. Segera setelah mendengarkan, Guli lantas mencoba menerapkannya dan langsung mengaktifkan transformasi dewa iblisnya. Dengan ekor panjangnya, dia mulai berlatih mengayunkannya secara berturut-turut. Latihan terus berlanjut hingga tengah malam pun tiba. Keringat membasahi tubuh Guli tetapi matanya bersinar penuh semangat. Kini dia sudah mampu melancarkan 3 hingga 4 pukulan secara berturut-turut. Sebuah awal yang menjanjikan untuk menguasai teknik palu acak. Guli yang begitu bersemangat mempelajari teknik ini, dia terus berlatih sampai subuh pun tiba. Akibatnya, rencana pertualangan mereka tertunda karena fisik Guli tak mendukung. Oleh karena itu, Wu Bingji pun memutuskan untuk memberi waktu istirahat seharian penuh. Yang mengejutkan Tang San ialah bukan hanya Guli yang tertarik dengan teknik palu acaknya. Cheng Zicheng dengan transformasi Jin Pengnya, ia juga menunjukkan minat yang besar. Ya, berdasarkan sayap emasnya yang begitu tajam, teknik ini terbukti efektif sehingga ia juga mulai latihan dengan pohon dan batu yang menjadi korban. Menyadari potensi ini, Tang San memberi beberapa petunjuk bahwa ketika menyerang, Zicheng harus selalu merasakan kondisi sayapnya. Jadi ketika ia merasa tidak bisa menahan lagi, maka segeralah hentikan. Alasannya karena jika sayapnya terluka, maka ia tak bisa terbang lagi dan akan mudah dikalahkan. Tepat ketika Cheng Zicheng mengganggu seakan-akan memahami resikonya, Tang San tersenyum sebelum mengacungkan jempol. Cheng Zicheng telah menunjukkan kecerdasan sejatinya alias bukan sekedar meniru mentah-mentah. Ia mengadaptasi teknik itu sesuai
sesuai dengan karakteristiknya, dan itulah yang dinamakan bakat alami. Di tengah latihan yang giat, Dubai dengan kerendamannya mengusulkan sebuah nama untuk teknik baru Cheng Zicheng, tetapi hanya mendapatkan tatapan malas sebagai balasan. Sementara yang lain sibuk latihan, Tang Shen bermeditasi demi meningkatkan seni Suan Tiangongnya. Di sisi lain, Dubai hanya duduk termenung merasa tidak berguna. Ia sempat bertanya ke Tang Shen bagaimana cara meningkatkan transformasi Tianhu, namun jawaban yang diberikannya tidak begitu memuaskan. Sebenarnya Tang Shen paham betul masalah utama Dubai, yaitu bloodline-nya terlalu tipis sehingga menyebabkan pertumbuhannya terhenti di tingkat 3. Hari itu mereka memilih untuk tetap berlatih di tempat daripada melanjutkan perjalanan. Ketika malam tiba, mereka pun kelelahan sebelum memutuskan beristirahat, kecuali Tang Shen yang menawarkan diri untuk berjaga-jaga. Dubai yang masih diliputi kegelisahan, ia pun duduk di samping Tang Shen dan membuka isi hatinya. Sembari menunjukkan wajah keputusasaan, ia mengungkapkan bahwa umurnya sudah hampir 12 tahun tetapi masih di tingkat 3. Dahulu semua orang memujinya karena Tianhu-nya merupakan bloodline tingkat pertama. Pada usia 8 tahun, ia sudah mencapai tingkat ketiga sehingga semua orang yakin kalau ia akan berkembang lebih jauh. Faktanya, sudah 3 tahun berlalu ia masih terjebak di tingkatan yang sama. Tak peduli seberapa keras ia berlatih, ia tetap tak bisa nerobos. Sambil menatap ke arah langit, Dubai melanjutkan bahwa sebenarnya ia ingin menjadi bagian penting dari tim ini. Sayangnya tubuhnya sangatlah lemah dan mata rubahnya tidak cukup kuat. Apa gunanya bloodline tingkat pertama namun hanya menjadi beban dalam sebuah tim? Nah, alasan ia menceritakan panjang lebar ialah, bisakah metode peningkatan kekuatan spiritual Tang Shen membantunya menerobos? Tang Shen menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab bahwa itu sulit. Dan ya, jawaban itu membuat mata Dubai meredup sebelum tersenyum pahit lalu berkata bahwa ia sudah menduganya. Namun jangan putus asa dulu, mengingat justru karena bloodline rubah surgawinya yang terlalu tinggi sehingga persyaratannya untuk meningkatkan kultivasi jauh lebih susah. Jadi setiap kenaikan 3 tingkat merupakan tahap besar, dan kebetulan sekarang Dubai berada di ambang penting untuk nerobos dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Tang Shen melanjutkan bahwa di masa depan Dubai memiliki potensi untuk mencapai tingkat ke-6. Namun jika pemuda tersebut menyerah di tingkat 3, maka selamanya ia akan terhenti. Tang Shen menghela nafas ringan sembari mengenang pengalaman pribadinya. Saat ia berlatih seni Suan Tiangong, ia pernah merasakan kesulitan yang sama, yaitu stuck di tingkat 3 dalam waktu 2 tahun. Kesulitan kultivasi Tang Shen tidaklah sederhana karena saat itu ia ditekan oleh hukum benua Falat. Namun sebagai mantan Raja Dewa, ia mampu memecahkan masalah tersebut dengan kemampuan seni Suan Tiangongnya. Nah, saat ini Tang Shen sangat berharap kalau rekannya itu dapat menemukan jalannya sendiri untuk menembus ambang batas yang menghalangi evolusi bloodline-nya. Dengan mata yang sedikit memerah, Dubai mengungkapkan bahwa Tang Shen mampu membantu kultivasi kakak senior lainnya. Lalu, bisakah Tang Shen membantunya juga? Bagaimanapun juga, ia ingin menjadi berguna. Tang Shen menepuk pundak Dubai dan menjawab bahwa sebenarnya ia punya cara untuk dicoba namun ada resikonya. Dubai tanpa ragu berkata dengan semangat bahwa ia ingin mencobanya. Lebih baik mengambil resiko kebanding terus begini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Tang Shen menjelaskan bahwa masalah utama Dubai adalah darahnya yang begitu tipis. Sebenarnya Tang Shen sudah menemukan solusi, tetapi itu hampir mustahil. Jadi, mau tak mau ia akan mencoba cara lain, yaitu melalui kekuatan spiritual. Ya, Tang Shen punya metode kultivasi kekuatan spiritual yang sekiranya sangat cocok dengan mata Tianhu Dubai. Nah, adapun rencana Tang Shen ialah menggunakan metode kultivasi tersebut hingga dilatih ke tingkat 3. Dengan demikian, mungkin saja mata Tianhu Dubai akan nerobos ke tingkat 4. Namun karena ini beresiko tinggi bagi Dubai, Tang Shen menyuruh bocah tersebut
tersebut untuk tidak memberitahukan kepada para guru. Besok ia akan mengajarkannya, sementara malam ini alangkah baiknya beristirahat terlebih dahulu. Selesai berbicara, Tang San menepuk pundak Dubai sebelum menyuruhnya untuk beristirahat dan tetaplah bersemangat. Dengan penghiburan itu, suasana hati Dubai yang semulanya kelam sekarang mulai membaik. Ia pun segera pergi ke atas pohon untuk beristirahat. Bersamaan dengan Dubai yang beristirahat, Tang San menyesuaikan kondisinya menunggu hingga energi dan mentalnya mencapai puncak. Kemudian dengan hati-hati ia mulai mendekatkan blok Tianhu-nya yang sempat ia serap dari Dubai sebelumnya. Lalu ia berniat menggabungkan dengan mata Lingxi-nya. Dan ya, mata Lingxi yang berada di tingkat keempat mulai memancarkan cahaya kuat. Sementara itu, merek mata Tianhu bergerak mendekat tanpa ada tanda-tanda penolakan. Namun saat keduanya hampir bersatu, lantas terjadi ledakan dahsyat yang mengejutkan secara tiba-tiba. Cahaya putih mulai menyebar sebelum merek mata Lingxi benar-benar menghilang. Pikiran Tang San seketika kacau dan mengira bahwa penggabungannya gagal total. Ia merasa kecewa karena mata Lingxi-nya merupakan kekuatan yang sangat berguna baginya. Tepat ketika Tang San kecewa itulah, lantas merek mata Tianhu perlahan bergerak mengambil tempat yang sebelumnya ditempati oleh mata Lingxi. Yang lebih mengejutkan ialah merek mata Tianhu tidak hanya menetap di tempat itu, tetapi juga mulai bergerak mendominasi 4 merek lainnya. Situasi ini tentu tidak sederhana yang membuat Tang San bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun daripada terjadi hal yang lebih parah, Tang San memutuskan menunggu dan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi dirinya. Jika ini merupakan awal dari sesuatu yang baru, itu berarti ia baru saja membuka gerbang menuju kekuatan yang lebih besar.